Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ini salam terakhir nih kan nggak boleh lupa ya, Mas Iwan ya. Salam sehat untuk kita semua. Tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada Sumarekon Serpong, kemudian Worldwide Graphic Designer, ini Mas Iwan ininya apa namanya, tokoh utamanya di sini. Kemudian tentunya pada Forum Studi Kebudayaan. Banyak di sini teman-teman dari Forum Studi Kebudayaan yang hadir di sini. Umurnya juga sudah cukup panjang kan Yudi ya, tahun 2003. Dan tidak ada yang support sama sekali ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini disupport oleh fakultas. Baik, saya dibisikin oleh Pak Acep, temanya itu adalah merangkai kembali imajinasi. Tentunya di sini kan tersirat ya, kalau merangkai kembali berarti kan selama ini imajinasi itu kan tercerai-berai ya. Selama ini kan imajinasi itu tercerai-berai ke sana sini begitu. Dan ini persis seperti yang tadi disampaikan dengan sangat lengkap oleh Kang Yudi. Jadi imajinasi itu bukan hanya teknologi ya, kan sekarang kita mengenal teknologi disruption, disrupsi teknologi, Gojek dan sebagainya gitu. Ada disrupsi sosial, orang naik motor sambil balas WA-an gitu kan, itu kan disrupsi sosial. Tetapi yang sangat penting menurut saya justru disrupsi imajinasi ini. Karena apa? Imajinasi itu sekarang ini dalam ancaman ya, dalam ancaman disrupsi, tidak lain dari itu gitu. Nah, mengapa demikian? Karena ya kalau kita mencoba memahami apa itu imajinasi ya, kurang lebih imajinasi itu kan kapasitas, kemampuan fakultas kita untuk membayangkan, menggambarkan, memvisualkan dalam pikiran kita gitu. Kan itu imajinasi, pengertian dasar kan itu ya. Nah, tetapi kemudian imajinasi itu bisa dia menjadi sesuatu yang terbengkalai, sia-sia begitu kan ya. Kita punya kapasitas itu, tapi dia bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak merawat imajinasi itu. Saya ambil contoh di sini ya, bagaimana imajinasi itu berkaitan dengan cara kita membayangkan sesuatu. Nah ini mungkin Kang Yudi yang lebih tahu dari saya ini ya. Kalau kita berbicara apa itu bangsa Indonesia misalnya ya, tidak lain adalah kita membayangkan di pikiran kita bahwa teman-teman kita orang yang tinggal di daerah terpencil di Papua itu, yang kita belum pernah ketemu dengan mereka sama sekali ya. Teman-teman kita di pedalaman Mentawai yang kita bahkan tidak tahu bahasanya, tiba-tiba itu adalah teman sebangsa kita. Nah, kita kan belum pernah bertemu dengan mereka kan ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mengimajinasikan, membayangkan diri kita sendiri sebagai bangsa, yang oleh Benedict Anderson dikatakan itu yang disebut dengan bangsa adalah komunitas yang terbayangkan begitu. Nah, jadi dasar dari bangsa ini imajinasi. Nah, sekarang kita lihat saja bagaimana kita membayangkan hidup bersama ras, etnis, agama yang berbeda sekarang. Kan tidak seperti yang digambarkan oleh Benedict Anderson ya. Kita kan sekarang berada dalam ancaman melihat orang lain, melihat suku lain, melihat etnis lain. Kan kita kan tidak aman-aman saja sekarang kan ya. Nah itu artinya apa? Karena kita kehilangan imajinasi tadi gitu. Terus belum lagi kalau kita melihat bangsa kita ini kan bangsa yang dibangun oleh keanekaragaman. Banyak yang mengatakan
para pemikir barat itu, keanekaragaman di Indonesia itu adalah satu warisan yang luar biasa yang mungkin tidak semua bangsa memilikinya. Keanekaragaman itu. Ya, memang Amerika juga beraneka ragam seperti kita ya, tapi mereka kan hidup dulu dilandasi oleh tradisi koboi yang sampai sekarang juga masih tetap, ya dulunya koboi ya, sekarang juga kan tetap koboi itu Amerika itu ya. Jadi yang disebut keragaman di sana itu ya beda dengan kita gitu. Nah, kita sesungguhnya memiliki warisan keragaman yang luar biasa sebetulnya. Bangsa ini kan hadir karena yang beragam itu menyusun, menyepakati satu konsensus bersama, yaitu yang tadi Kang Yudi sebut sebagai negara yang Pancasila kan ya. Ya intinya tidak lain adalah menghargai perbedaan kan begitu. Nah, tetapi kita kan tidak merawat ya. Nah, padahal kan saya merujuk sini ke seorang pemikir Rusia, Michael Bakhtin. Dia menyebutnya adalah imajinasi dialogis. Imajinasi dialogis itu ketika misalnya contoh saja saya ya, orang Bali ya, suku Bali lah ya, ketemu dengan orang Makassar, kan tidak diam saja kan ya. Mereka ngobrol, mereka ngomong dan lama-lama berinteraksi, lama-lama berdialog, dan lama-lama keluar hasil dialog itu merupakan satu karya bersama ya, apakah dalam sastra, dalam pemikiran, dalam seni rupa dan sebagainya. Kalau saya rasa di dunia seni tidak asing istilah kolaborasi seperti itu. Artinya apa? Ketemu dua etnis itu mestinya menghasilkan satu yang tadi Kang Yudi katakan, satu hal, atau Kang Acep katakan tadi, satu hal yang baru ya, bukan gontong-gontokan gitu. Nah artinya apa? Kita kehilangan imajinasi itu, imajinasi dialogis. Di pihak lain, perkembangan media massa, terutama televisi, mengiring kita kan punya warisan imajinasi dialogis, punya warisan imajinasi sebagai bangsa yang plural. Datang media massa dari mana-mana menyerbu kita ya, televisi, sekarang tambah lagi dengan media sosial, video dan sebagainya. Maka yang berkembang pesat sekarang itu adalah imajinasi populer. Imajinasi populer itu artinya apa? Kita ikut imajinasi yang kadang-kadang banal gitu ya. Kadang-kadang banal, tapi itu menjadi panduan hidup kita. Nah, nonton televisi, di televisi banyak sehari-hari itu dibicarakan mengenai hari ini warna kuku yang tepat apa sih ya gitu ya. Hari ini background untuk Zoom-nya yang disukai banyak orang apa sih gitu. Nah, didiskusikan di WA, hari ini background-nya apa sih gitu kan ya. Nah, saya rasa berjam-jam waktu kita habis mendiskusikan background image yang tepat ya. Artinya apa? Kita terbawa arus oleh imajinasi populer begitu. Nah, belum lagi kita bicara televisi ya, belum bicara video dan sebagainya. Jadi artinya banyak sekali imajinasi di sekeliling kita yang dalam hal tertentu mungkin mengancam imajinasi yang asli kita, yang tadi keberagaman tadi itu. Oke, nah kemudian begini juga ya, imajinasi itu kan sesuatu yang sangat sentral dalam kebudayaan dan peradaban. Jadi intinya adalah kalau tidak ada kapasitas imajinasi, tidak ada peradaban, tidak ada kebudayaan. Kita melihat abad batu ya, peradaban abad batu. Ya, di dalam peradaban abad batu tetap mereka berimajinasi tentang alat misalnya kan. Sederhana memang, tapi sudah ada imajinasi. Jadi dalam sejarahnya begitu ya, kebudayaan tidak akan mungkin ada kalau tidak ada orang menggambarkan sesuatu gitu. Nah persoalannya adalah saya di sini hanya mengutip banyak pandangan orang bahwa imajinasi itu tidak sesuatu yang tunggal,
tidak sesuatu yang sudah terumuskan dengan baik ya. Setidak-tidaknya itu ada dua macam imajinasi. Pertama, imajinasi pasif atau disebut juga imajinasi reproduktif, ngulang-ngulang gitu. Imajinasi pasif ini di otak kita itu ada sesuatu gambaran, tapi gambaran itu diulang-ulang gitu. Gambaran itu diulang-ulang. Nah, kedua, imajinasi aktif. Di otak itu kita ada gambaran, tapi kita secara aktif mengembangkan gambaran pikiran di otak kita itu sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, yang berkali-kali tadi Kang Yudi menyebutkan tentang itu gitu. Jadi imajinasi aktif itulah yang dekat dengan pembicaraan kita tentang kreativitas. Kreativitas di bidang apapun, di bidang seni, di bidang sastra, di bidang seni rupa, film, kreativitas di bidang apapun itu akarnya itu adalah imajinasi aktif. Imajinasi aktif ya. Oke. Nah, masalahnya sekarang berkaitan dengan bangsa kita ya. Saya cenderung mengatakan, untuk meneruskan tadi dari Kang Yudi itu, kita hidup di bangsa ini di hampir semua sektor, kita hidup terkungkung pada imajinasi-imajinasi yang pasif dan reproduktif. Dan kita agak sulit untuk masuk ke imajinasi-imajinasi yang aktif tadi itu. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Imajinasi aktif itu adalah, sekarang kan ada istilah teori mem ya. Teori mem itu kan berdekatan dengan teori gen. Kalau gen di struktur biologis kita, mem itu kan di struktur informasi di otak kita. Di kita nonton televisi, masuk ke internet, apapun yang ada di situ kan lewat saja di otak kita ya. Dan disebar ke teman-teman kita, ya lewat lagi teman-teman itu ke orang yang lain, seperti pesan berantai itu. Nggak ada yang, bukan nggak ada ya, saya juga merasa bersalah juga kalau bilang nggak ada. Soalnya Mas Iwan ini kan contoh dari orang yang punya imajinasi aktif. Nah, tapi orang kebanyakan kan lewat saja, apa yang dilihat, apa yang ditonton lewat saja. Mem itu tidak ini ya, mem itu hanya berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain dan tidak memunculkan satu yang baru gitu. Itu bertentangan dengan teori kreativitas. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di samping imajinasi aktif dan pasif dan aktif tadi itu, kebudayaan sendiri dalam sejarahnya kan berkembang setidak-tidaknya melalui 3 fase ya. Ada budaya lisan, ada budaya tulisan, ada budaya visual. Seperti yang dikatakan Wong gitu kan ya. Nah, persoalannya yang tidak kita mengerti dari Wong itu, di setiap fase itu ada imajinasi. Jadi jangan kira budaya lisan tidak memiliki imajinasi di situ ya. Enggak mungkin lah Plato yang pada waktu itu belum ada buku ya. Kan Plato itu kan menghasilkan pemikiran-pemikiran melalui dialog dengan teman-temannya ya, pemerah pemikir lain. Nah, melalui dialog itu verbal kan ya, Plato bisa menghasilkan pemikiran tentang politik, tentang estetik, tentang hukum. Jadi kenapa? Karena lisan itu walaupun lisan tetapi di otaknya bekerja yang aktifnya. Nah, kalau di kita kalau sudah ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di kita itu kan yang keluar kan bukan pemikiran tapi adalah tentang orang lain, gosip kan ya. Dan gosip itu berantai dari WA ke WA gitu. Nah, begitu di kita ya. Padahal sesungguhnya budaya lisan itu juga produktif. Kalau pikiran kita, walaupun kita berdialog ya, pikiran kita produktif gitu. Nah, muncul kemudian budaya tulis dengan ada Gutenberg Galaxy itu, muncul mesin cetak, orang menuliskan pemikiran-pemikirannya ke dalam buku, di situ muncullah dialektika. Dialektika itu artinya apa?
justru dari tulisanlah muncul dialektika pengetahuan. Saya nulis buku, kemudian buku saya dikritik oleh Kang Yudi. Kang Yudi ngeritik buku saya pakai buku lagi gitu, yang mematahkan teori pemikiran saya. Karena pemikiran saya dipatahkan oleh Kang Yudi, saya merasa harus nulis buku lagi. Saya patahkan lagi pemikiran Kang Yudi melalui buku saya. Muncullah, disitulah muncul ilmu pengetahuan, progres ilmu pengetahuan. Nah, di kita munculnya budaya tulis justru meneguhkan budaya ngobrol tadi gitu. Bukannya produktif menghasilkan pemikiran ya, tapi produktif dalam ngomongin orang lain gitu. Produktif ngomongin orang lain gitu kan ya. Dari masa ke masa begitu gitu. Muncul televisi juga isinya ngomongin orang lain, tentang selebritis, tentang ngomongin orang lain gitu kan. Apakah ada televisi yang menghasilkan satu terobosan baru pemikiran apapun? Saya tidak yakin gitu ya. Nggak yakin saya itu kan. Jadi muncul budaya tulis, kelakuan lisannya tetap sama ya. Ngobrol tetapi tidak produktif gitu kan. Jadi imajinasinya imajinasi yang populer tadi yang terus berkembang di kita gitu. Nah, muncul sekarang budaya visual. Budaya visual itu kan dengan munculnya internet, televisi dan sebagainya. Tetap saja bergunjing melalui gambar. Jadi gambar digunakan untuk bergunjing gitu kan ya. Untuk gosip dan sebagainya gitu. Artinya tetap tidak produktif gitu. Nah, makanya kita selalu ketinggalan dari ini ya, dari barat. Karena barat itu saya harus jujur kita mengatakan barat itu sangat produktif dalam mengembangkan tiga tadi. Mereka ngobrol ngasihin ilmu, mereka nulis menghasilkan pengetahuan baru. Mereka seperti poster ini ya. Ini poster ini kan budaya visual ini, dan ini kan sangat produktif. Produktif itu artinya kan luar biasa ya. Sajak-sajak Pak Acep yang luar biasa tadi berupa verbal gitu. Saya kebetulan juga diundang oleh Pak Acep untuk ini, untuk mentranslasikan puisi beliau. Terus terang saya bermalam-malam itu nggak bisa tidur ya. Karena saya tuh dulu sebetulnya desain produk ya. Dan sudah desain produk itu juga sudah mantan. Jadi udah bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak menggambar. Diminta bikin poster gitu kan ya. Nah, saya nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga tuh poster itu. Nah, itu artinya apa? Memang imajinasi produktif itu memang tidak sulit, memang sepertinya sulit. Tetapi kita kan kalau kita bangsa yang ini yang daya juangnya keras, yang sulit itu tetap harus kita lakukan dan akhirnya toh juga bisa gitu. Nah, itu apa tiga budaya tadi itu di kita itu tetap menjadi masalah gitu ya. Nah, dalam kondisi yang demikian tadi Kang Yudi menyebutnya disruption ya. Muncullah internet gitu kan. Muncul lagi disrupsi baru lagi ini internet ini. Disrupsi barunya gimana ya? Nah, ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita coba bicarakan ya. Perbedaan antara cara berpikir analog dengan cara berpikir digital. Jadi digital itu tidak hanya persoalan bahwa komputer itu dibangun oleh angka 0 dan 1 ya, biner ya. Itu kan programmer yang tahu itu. Bukan hanya persoalan komputer itu dibangun oleh 0101 00 dan seterusnya, itu bukan hanya itu. Persoalan biner itu juga membentuk kita sampai ke pikiran sehingga muncul cara berpikir yang biner gitu. Di pihak lain ada cara berpikir analog ya. Cara berpikir analog itu cara berpikir yang melihat sesuatu secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Jadi kalau gampangnya lihat saja jam ya, kalau jam analog, nah jam sekarang jam 12, jam 4 misalnya. Ketika melihat angka 4 itu kan kita melihat angka 3 sebelumnya dan angka 5 setelahnya. Dan kita melihat jam itu secara keseluruhan untuk memahami apa itu 4 gitu kan ya. Itu adalah cara berpikir analog.
Kalau cara berpikir digital, mudahnya lihat jam digital. Walaupun tidak hanya itu ya. Jam digital gimana? Yang tampil kan hanya angka 4-nya doang gitu. Nggak ada angka 3 di belakangnya, tidak ada angka 5 di depannya. Nah, cara berpikir digital ini saya dengan Pak Acep dipusingkan sekarang dengan mahasiswa sekarang yang sudah terbangun cara berpikir itu digital. Cirinya apa? Cirinya mereka berpikir itu sepotong-sepotong. Mereka sangat gampang mengumpulkan data kalau ditanya tentang sesuatu. Tahu nggak kamu tentang pohon manggis? Oh, dia bisa ngumpulin ratusan ribuan apa itu manggis gitu kan ya. Tapi ketika nyusun sebuah paper hanya 1 halaman saja, nggak bisa merangkaikan gitu. Jadi ciri dari cara berpikir discrete ini, dia tahu banyak tentang sepotong-sepotong dan agak sulit untuk mengkonstruksi keseluruhan. Padahal seni itu cara kerjanya analog. Seni itu kapanpun ya, nggak bisa biner. Seni itu melihat keseluruhan, holistik seni itu kan ya. Sastra juga begitu gitu. Nah kita terancam, nah, apalagi kalau kita ini ya, masuk ke media sosial, kita mulai diarah-arahkan kepada yang biner itu. Misalnya tentang pertemanan. Nah sekarang ini kan kalau kita masuk ke Facebook kan, kalau tidak friend, kalau tidak unfriend. Kalau tidak like, kalau enggak dislike. Kalau tidak join, kalau tidak left. Jadi kita diarahkan ke 2 pilihan biner. Padahal ya, kalau kita berbicara mengenai pertemanan, kan tidak hanya friend dan unfriend kan ya. Ada teman saya dekat, ada teman saya jauh, ada teman saya yang sekarang sudah pengen jadi teman saya tapi nggak boleh oleh saya itu kan ya. Banyak sekali kategori teman itu. Di bangsa kita ini kan sangat kaya dengan kategori yang analog itu ya. Senyum itu kan ya. Kan macam-macam senyum. Senyum dikulum, senyum lepas, senyum malu-malu, wah macam-macam senyum. Nah di dalam budaya digital dicoba direduksi. Ya kayak tadi itu, friend unfriend. Tetapi pada akhirnya cara berpikir kita yang dibangun seperti itu gitu. Karena ditambahkan dengan hal lain lagi ya. Di samping cara berpikir biner itu membentuk kita sekarang ini, yang lain itu adalah kita dipaksa hidup di dalam sebuah dunia di mana angka itu menjadi penentu. Di dalam pemikiran-pemikiran ini yang disebut dengan hegemoni number, hegemoni angka. Untuk melihat perguruan tinggi itu apakah berkualitas apa enggak, lihat indeksnya, lihat peringkatnya, lihat skornya. Bahkan sekarang ini cenderung itu lihat income per kapitanya. Emangnya bisnis gitu kan ya. Nah tidak dilihat apa sih yang dibangun, pengetahuan apa yang dibangun dengan susah payah oleh perguruan tinggi ini. Secara personal lihat skopusnya Q berapa, Q1, Q2, Q3 sambil juga menyadari ya Q1, Q2, Q3 itu tidak menjamin. Kan aneh juga, kita diwajibkan Q1 padahal Q1 itu tidak menjamin. Nah ini gimana logikanya itu? Saya udah ratusan mungkin teman-teman saya yang curhat ke saya itu tentang hal itu. Iya kan? Bahkan saya memberikan satu gambaran yang absurd juga, Kang Yudi. Aturan-aturan mengenai ini ya, mengenai pangkatan itu ya. Jadi berdasarkan aturan yang ada teman saya yang tidur selama 12 tahun, nggak ngerjain apa-apa gitu. Dia menjadi rumah. Di tahun ke-13 nulis sebuah artikel di jurnal dan bayar 30 juta dan diterima. Ngajuin untuk jadi profesor, lulus jadi profesor. Ada teman saya yang lain 20 tahun nulis jurnal terus-terusan, terimanya nasional, terimanya internasional tapi tidak terindeks Scopus. Sampai nulis ada 50 lebih artikel. Nggak bisa lah jadi profesor. Nah menurut
Anda semua mana yang layak jadi profesor? Kalau menurut saya yang kedua, tidak ujuk-ujuk gitu kan ya. Nah itu, nah begitulah dunia pendidikan kita dimakan oleh hegemoni angka tadi. Tidak hanya dunia pendidikan sebetulnya, bahkan kebudayaan pun dibawa ke sana gitu. Kebudayaan juga dibawa ke sana. Sekarang ini kan untuk mengetahui seseorang baik apa tidak, berkualitas apa tidak kan berapa yang like, berapa yang subscribe. Nah, lagi-lagi main angka di situ kan ya. Ya bukannya tidak boleh ya, tapi kan ada satu hal yang fundamental yang kita nggak boleh kehilangan gitu. Karena soalnya begini, saya pernah dalam satu konferensi, ini waktunya berapa ya Pak Zami ya? 5 menit lagi, oh pas kalau gitu. Iya. Ada satu hal yang fundamental yang kita harus memiliki perhatian yang harus serius terhadap itu gitu ya. Jadi dalam satu konferensi di Thailand waktu tidak saya dulu tuh bicara mengenai ini apa namanya revolusi industri 4.0 itu. Nah, hampir ya seluruh negara pembicara dari negara ASEAN, Jepang, Hong Kong, Cina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina, termasuk Indonesia juga, semuanya berpikiran positif. Ke depan pendidikan harus digital. Seluruhnya ASEAN. Tiba-tiba ada seorang profesor dari Inggris tampil di podium begitu ya. Kami ini bicara seni rupa nih Kang Yudi, bicara seni rupa. Ke depan seni rupa akan digital, kata para pemikir dari Asia itu. Seorang profesor dari Inggris tampil ke depan, dia mengatakan, kami di Inggris ke depan ada kecenderungan, ada tren sekarang untuk kembali kepada gambar tangan. Aneh kan ya? Kita justru menyerahkan diri pada komputer, di Inggris justru kembali pada gambar tangan. Saya karena penasaran habis konferensi saya kejar si profesor itu. Saya tanya, kenapa demikian? Karena kami orang Inggris tidak mau kehilangan sesuatu yang sangat berharga pada manusia. Yaitu adalah tubuh kita, skill kita itu kan ya. Nah, bahwa nanti gambar tangannya, gambar pakai tangannya, hand drawing itu enggak lagi pakai charcoal, nanti pakai apalagi yang lain, itu kan itulah di sana kreativitasnya. Yang penting kita tidak kehilangan skill tangan kita itu. Nah, begitulah yang terjadi gitu ya. Nah, kita sementara di Indonesia kan ini ya, karena jarang mendiskusikan tentang itu, kita hanyut dalam disruption itu dan tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa juga gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi pemikiran kita. Nah, kembali pada pameran rupa kata Acep Iwan Saidi ini satu momen yang menurut saya sangat penting. Sangat penting mengapa? Karena ini diadakan di mall itu satu yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Karena puisi ya, puisi muncul di mall, seni muncul di mall, itu suatu yang luar biasa. Karena itu merubah image yang sangat besar gitu. Selama ini kan orang image tentang mall itu kan ini ya. Ya saya tidak mau menjelaskan seperti apa lagi, tapi kan cenderung tidak baik gitu kan ya. Nah padahal kan seperti ini kan menjadi ini. Saya yakin Pak Surya masih ada di sini ya. Mall ini dibangun oleh imajinasi aktif. Karena Summarecon Mall berupaya menghidupkan imajinasi di ruangan ini. Dan itu adalah satu upaya yang luar biasa menurut saya. Kami dunia kampus itu sangat berterima kasih pada Summarecon Mall ini karena apa? Dunia kampus kan bertebaran imajinasi-imajinasi yang aktif tadi itu, gagasan-gagasan, inspirasi apapun lah gitu ya. Tapi biasanya kalau orang kampus kan pertanyaan yang sangat sering dijawab, kok nggak pameran bukan ya? Nah jawaban yang sangat sering Pak Surya ya, nggak ada dananya. Nah ini saya rasa luar biasa gitu kan. Nah saya berharap upaya Pak Acep dengan teman-teman juga luar biasa ya. Jadi mentranslasikan puisi sebagai satu imajinasi verbal
ke dalam poster sebagai satu imajinasi visual, itu satu wilayah yang menurut saya sangat menarik untuk digarap gitu ya. Dan saya sangat berharap sekali ini kalau bisa ini ada secara reguler diadakan. Imajinasi yang tadi kita pasif itu lama-kelamaan akan bergerak menjadi aktif dan akan menghasilkan karya-karya pada level internasional. Saya sangat yakin dengan hal itu. Barangkali Kang Zami tadi sudah lihat-lihat jam gitu ya. Dan Pak Acep tadi juga bicara mengenai waktu. Nah, karena saya dibatasi oleh waktu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pameran ini terus berlanjut ke depan, sehingga Summarecon Mall, Prom Studi Kebudayaan, Worldwide Graphic Designer bisa selalu menghidupkan imajinasi. Sebab kalau kita sudah kehilangan imajinasi, maka sudah tidak layak kita hidup sebetulnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.